Kisah inspiratif untuk pegangan hidup. Bila kita sediakan waktu membaca dan menguak kisah-kisah masa para sahabat, maka banyak ikhtibar dan pedoman yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah itu menjadi pencerdasan dan inspirasi yang begitu besar dalam menata kehidupan selama waktu kehidupan di dunia ini. Ustadz Dr. H. Umar Said, dalam kajian Ahad di Majelis Ilmu Masjid Al-Furqon Palembang, mengurai soal kisah-kisah yang baik untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menata hidup di sehari-hari. Kisah itu adalah manakala Khalifah Umar bin Khattab dalam perjalanan melewati gurun pasir, yang bertemu sekelompok kafilah. Saat itu malam begitu gelap, masing-masing orang tidak saling mengenali. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berada dalam kafilah itu. Khalifah Umar memerintahkan seorang untuk bertanya kepada kafilah yang berada di hadapan mereka. Dari manakah kalian? Dan hendak kemana kalian? Abdullah menjawab, dari lembah yang dalam menuju Baitullah Al-Atiq. Jawaban tersebut membuat Umar memperkirakan bahwa di rombongan kafilah pasti ada orang yang sangat alim. Kemudian diperintahkannya pula untuk bertanya, ayat Quran manakah yang paling agung? Ayat apakah yang paling kuat hukumnya? Dan ayat Quran manakah yang paling luas cakupannya? Setiap pertanyaan dijawab dengan baik oleh Abdullah. Hingga tiba satu pertanyaan. Kabar ayat Quran manakah yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Quran Surat An-Nisa 123. Takutlah hanya kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud menilai ayat ini memberikan kabar yang menakutkan. Pendapat itu disetujui oleh Umar. Kabar yang menakutkan yang pertama ada pada kalimat, pahala itu bukanlah seperti angan-anganmu. Ayat ini menjadikan setiap orang haruslah takut kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengatur kehidupan manusia. Apalagi para ulama biasanya sangat takut kepada Allah, khawatir amal mereka tidak diterima. Sebab, semakin seseorang memiliki ilmu dan banyak amal, dia semakin takut kepada Allah. Selama ini, boleh jadi kita sering mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, berbagai ibadah yang kita jalankan. Lalu kita mengkalkulasi, begitu banyak pahala yang menurut kita telah kita kumpulkan. Semestinya kita khawatir, jangan-jangan nilai di sisi Allah sebenarnya jauh dari angan-angan kita. Kelak akan banyak orang yang celaka. Mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Padahal apa yang dianggap baik, ternyata bukan kebaikan menurut Allah, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi 104. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan maksud yang merugi dalam ayat ini. Inilah hasil amalan yang bukan diperuntukkan bagi Allah, atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asteris Ikhlas. Maka selayaknya kita memperhatikan dan mengevaluasi amal kita, sebelum dan sesudahnya. Sebelum beramal, selayaknya kita bertanya, untuk siapa saya beramal? Dan bagaimana saya mesti beramal? Jawaban yang pertama adalah dengan mewajibkan hati kita untuk ikhlas, yakni tidak beramal dan berbuat kecuali hanya karena Allah semata. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana saya mesti beramal? Jawabannya haruslah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dariku, maka tertolak. Hari, Bukhari. Amal itu harus ikhlas dan tidak berharap pujian. Amal yang diterima oleh Allah, hanyalah amal yang ikhlas dan benar. Sementara kita tidak bisa menjamin, bahwa semua yang kita lakukan sudah ikhlas seperti yang diperintahkan. Baik sebelum amal, tatkala beramal, dan bada amal. Tidak heran jika ulama salaf mengatakan, ikhlas itu berat. Sufyan As-Sauri juga berkata, aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih berat dari mengobati niatku. Orang yang beribadah tapi tidak ikhlas atau tidak benar, kelak akan tertipu oleh angan-angannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, gaum, maupun zakat. Akan tetapi dia telah mencela ini, menuduh itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah si anu, memukul si anu. Lalu kebaikannya diberikan kepada si ini. Kebaikan lain diberikan kepada si itu. Hingga kebaikannya telah habis sementara kezalimannya belum terlunasi. Maka dosa orang yang disalimi ditimpali kepadanya. Lalu dia dilemparkan ke neraka. Hadis Rasulullah, Muslim. Bahkan jika amal diumbar dan kemudian berharap agar orang menyanjung-nyanjung atau memberikan pujian,
Kalau dalam Islam disebut ria dan biar orang mengetahui bahwa saya adalah orang yang baik dan hebat, maka kesemua itu tertolak. Dalam hadits tadi, terdapat ancaman menakutkan. Namun juga ada hiburan yang melegakan. Di mana setiap kesusahan dan penderitaan sekecil apapun yang dialami oleh seorang muslim itu adalah kafarah penebus bagi dosa. Karena dengan kesalahan seseorang bisa bertaubat, tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah. Pada akhirnya, kita berdoa. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Semoga Allah memberikan kegembiraan berupa pengampunan atas dosa-dosa kita semua. Doa adalah senjata bagi umat yang beriman. Asteris. Penulis, Bangun Lubis.